Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan manajemen resiko pembangunan bendungan. Anggota kelompok 2 yang pertama Lutfiani Nur Aziza dengan NIM 211011087. Kemudian ada Abdul Fattah Amrullah dengan NIM 211011088. Ada Sri Lestari dengan NIM 211011089 dan saya sendiri Nadine Aktisia dengan NIM 211011093. Yang pertama ada pendahuluan. Pembangunan bendungan di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menunjang perkembangan suatu wilayah yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada saat musim kemarau dan pengendali banjir pada saat musim penghujan, serta juga dapat dimanfaatkan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti rekreasi dan olahraga air. Pembangunan bendung gerak ini menjadi salah satu proyek yang beresiko tinggi. Maka dalam pembangunan bendungan tersebut diperlukan juga dan meminimalisasi dampak yang tidak baik yang mungkin terjadi selama masa pembangunan. Kemudian ada pengertian resiko. Kata resiko itu berasal dari bahasa Arab yang berarti hadiah yang tidak diharap-harapkan datangnya di surga. Resiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian, baik itu kerugian kecil yang tidak begitu berarti maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap next. Untuk identifikasi resiko sendiri akan dibacakan oleh Abdul Fattah Amrullah. Dipersilakan. Baik, untuk identifikasi risiko, identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Identifikasi risiko penting karena merupakan tahap pertama yang harus dilakukan karena dalam tahap ini dilakukan penentuan risiko beserta karakteristiknya yang kemungkinan akan mempengaruhi proyek. Kegagalan dalam tahapan ini akan berpengaruh besar terhadap tahapan manajemen risiko selanjutnya. Selanjutnya ada identifikasi risiko pada proyek bendungan. Adapun risiko lokasi pengerjaan. Pengerjaan proyek pembangunan bendungan memiliki kemungkinan gagal atau terdapat dampak besar yang ditimbulkan apabila bendungan tidak seperti rapuh yang dapat berpotensi mengatasi kebocoran pondasi. Adapun risiko keuangan. Risiko terkait anggaran yang tidak mencukupi atau melebihi perkiraan. Hal ini dapat menghemat kemajuan proyek dan mempengaruhi kualitas waktu penyelesaian. Adapun risiko perubahan regulasi. Risiko terjadi perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi desain atau izin proyek. Hal ini dapat menyebabkan penundaan atau penyesuaian ulang dalam perancangan. Adapun yang selanjutnya risiko keselamatan. Risiko terkait kecelakaan kerja atau kegagalan dalam implementasi hal-hal keselamatan. Ini dapat menyebabkan cedera atau pekerja
cedera pekerja, atau kerusakan pada fasilitas proyek. Selanjutnya, Selanjutnya, selanjutnya ada risiko konflik lingkungan. Risiko terkait konflik dengan lingkungan sekitar seperti perubahan aliran air, habitat alami terganggu, dan migrasi ikan terbang. selanjutnya ada manajemen resiko yang akan dibacakan oleh Lutfiani. Dipersilakan. Manajemen risiko. Next. Manajemen risiko adalah sebuah upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk menghindari, mengidentifikasi, menganalisis sebuah risiko dengan maksud melindungi perusahaan terhadap kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah meminimalisir serta memastikan tidak adanya risiko buruk yang terjadi, sehingga pihak perusahaan dapat menyiapkan sebuah langkah yang mampu meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Next. Manajemen risiko proyek bendungan. Berikut adalah perencanaan tindak penanganan yang dapat dilakukan. Pertama, melakukan studi dan analisis geoteknik mendalam untuk memahami karakteristik dan stabilitas tanah di proyek. Kedua, memahami peraturan hukum dan persyaratan perizinan yang berlaku di lokasi proyek. Ketiga, memperhitungkan dampak proyek terhadap lingkungan di sekitar lokasi, identifikasi risiko terkait kerusakan ekosistem, perubahan hidrologi, dan lain-lain. Next, ada risiko keuangan, yaitu melakukan estimasi biaya proyek secara hati-hati dan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya peningkatan biaya, mengalokasikan anggaran cadangan yang memadai untuk mengatasi risiko keuangan yang tidak terduga, dan yang terakhir mencari sumber pemasukan lain atau melakukan kolaborasi dengan pihak tertentu berkaitan dengan proyek yang dijalankan. Yang selanjutnya ada resiko perubahan regulasi. Yang pertama yaitu komunikasi perubahan regulasi kepada pemangku kepentingan yang relevan. Libatkan atasan dalam diskusi. Yang kedua ada mengikuti perkembangan regulasi terkait dan memastikan kepatuhan proyek terhadap perubahan tersebut. Yang selanjutnya memiliki tim yang bertanggung jawab untuk memantau dan menganalisis dampak potensial dari perubahan regulasi. Next. Yang kelima ada resiko keselamatan. Yang pertama, mengidentifikasi semua bahaya potensial yang ada di lingkungan proyek. Yang kedua, melakukan pemantauan dan peninjauan berkala terhadap langkah-langkah keselamatan yang diimplementasikan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan keselamatan yang ketat dan melibatkan semua pihak terkait dalam penerapannya. Next. Yang selanjutnya ada risiko konflik lingkungan. Risiko konflik lingkungan meliputi satu, melakukan analisis dampak lingkungan komprehensif untuk memahami potensi dampak proyek terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Yang selanjutnya yaitu komunikasikan dengan jelas informasi mengenai proyek, seperti tujuan proyek, manfaat, dan langkah-langkah mitigasi yang diimplementasikan untuk mengatasi risiko dan dampak negatif. Yang selanjutnya yaitu buat laporan transparan dan terkini mengenai dampak dan tindakan yang diambil. Next. Kesimpulan dari manajemen risiko pada pembangunan bendungan ini yaitu yang pertama, manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi kerugian atau dampak negatif yang mungkin terjadi akibat resiko yang dihadapi. Yang kedua, manajemen risiko membantu organisasi untuk mematuhi peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku serta menjaga reputasi baik di mata pemangku kepentingan.
Yang ketiga, dengan mengidentifikasi resiko dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang sesuai, organisasi dapat mengurangi gangguan operasional dan meningkatkan efisien. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.